Halo Sobat Tinta, kembali lagi bersama aku Santi Sucita di EBS Bercerita edisi bulan April tahun 2023. Oke, di sini aku bakalan nemenin kalian untuk berbincang-bincang selama 30 menit ke depan dengan narasumber yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Duta Genre Kabupaten Buleleng tahun 2023. Wah, luar biasa ya. Halo Kak Krisna. Halo Santi. Gimana kabarnya? Ya, sebetulnya kondisinya lagi kurang fit sih. Cuman aku sangat semangat sekali dan cukup antusias, apalagi diundang di podcast BEM FBS Bercerita, dan nggak sabar nih buat sharing-sharing ke teman-teman yang ada di rumah. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, sebelum kita lanjut nih Kak, lebih baik kita berkenalan dulu kali ya. Boleh, sama ya? teman-teman di rumah biar bisa lebih deket gitu. Oke, Kak Krisna silakan. Oke, halo teman-teman yang ada di rumah. Kenalin, aku Krisna Widiantara, mahasiswa semester 4 dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, tentunya di Fakultas Bahasa dan Seni Kita Tercinta. Nah, aku merupakan salah satu duta genre Undiksa yang berkesempatan untuk mengikuti duta genre Kabupaten Buleleng, dan juga ya Astungkare ya diberi kepercayaan untuk menjadi duta putra genre Buleleng Kabupaten Buleleng 2023. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini. Dan tentunya penampilan kali ini tuh kayak menawan gitu loh. Makasih. Oke, aku mau sedikit nanya nih tentang apa sih itu duta genre dan apa aja tugas-tugasnya tuh. Oke, berbicara soal duta genre ya Santi. Jadi perlu kita ketahui bahwa ini itu merupakan salah satu program dari apa nih Santi? BKKBN. Iya, benar banget. BKKBN sendiri itu panjangannya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Jadi BKKBN ini memiliki program yang namanya genre. Nah, genre tersebut ada pemilihan dutanya. Nah, pemilihan duta itulah pemilihan duta genre. Jadi adapun pemilihan duta genre itu sebenarnya esensinya itu untuk mencari tokoh figur ataupun role model untuk generasi muda untuk bisa menjadi generasi yang berencana. Selain itu juga menjadi role model untuk generasi muda untuk terhindar dari yang namanya narkoba, seks bebas atau seks pranikah, dan juga siap untuk jenjang karir maupun menikah nantinya. Oh gitu, berarti duta genre ini itu sasarannya remaja ya? Iya, benar banget. Kenapa tuh kok bisa sasarannya itu remaja? Nah, jadi ada yang dinamakan itu golden age. Jadi remaja ini termasuk atau dikategorikan sebagai golden age nih, Santi. Jadi rentan banget seseorang itu terpengaruh atau berbuat ke hal-hal negatif di masa-masa remaja ini, karena remaja yang berusia mungkin kurang atau ya lebih dari 18 tahun itu belum memiliki kestabilan mental. Nah, itu perlu kita berikan edukasi agar terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif seperti kenakalan remaja yang seperti banyak yang kita tahu, contohnya penyalahgunaan narkotika yang seperti itu, dan juga maraknya tingkat kasus HIV/AIDS. Jadi masa remaja ini merupakan masa yang akan menentukan bagaimana kehidupan seseorang nantinya. Makanya kalau misalnya sedari dini, sejak dari remaja, kita bisa menanamkan sesuatu hal yang baik dan juga mengedukasi dan menjadi remaja yang berencana, niscaya kedepannya itu setelah menikah mereka akan dapat ada di lingkungan keluarga yang sehat tentunya. Oke, berarti duta genre ini itu bertugas untuk membimbing ya istilahnya dari remaja-remaja nantinya untuk membangun keluarga gitu kan, yang untuk mempersiapkan mempersiapkan keluarga yang sehat dan itu juga berencana. Oke, jadi gimana tuh caranya biar kita tuh bisa mengetahui gimana sih caranya biar memiliki keluarga yang sehat gitu? Oke, buat teman-teman nih yang berpikiran gimana sih caranya nanti aku agar memiliki keluarga yang berencana, tentunya mungkin di sini aku minta tolong ke salah satu kru untuk mengambil HP. HP itu deh. Oke.
Karena aku sekalian promosi ya, Oke, Santi. nggak apa-apa. Jadi di BKKBN sendiri itu ada yang namanya aplikasi LC Meal. Oh, oke. Apa itu aplikasinya? Jadi aplikasi LC Meal ini merupakan aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil. Jadi buat remaja atau kalau remaja mungkin terlalu dini ya, Iya. misalnya kayak untuk seorang yang udah dewasa yang udah mau melanjutkan ke tahap perkawinan, Udah siap gitu. udah siap nikah maksudnya, itu teman-teman bisa download aplikasi LC Meal yang ada di Play Store. Jadi di aplikasi LC Meal ini tidak hanya untuk siap hamil ya, tapi juga siap nikah, karena di sini akan diberikan edukasi mengenai kesiapan pranikah dan juga kesiapan hamil. Nggak itu juga, nggak cuma itu aja. Di sini juga ada materi edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan juga penggunaan alat kontrasepsi dan juga mencegah kanker kayak gitu nih. Tapi di sini aplikasinya baru hanya tersedia di Play Store. Buat teman-teman yang pengguna Android bisa download di Play Store. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang menggunakan iOS itu bisa langsung aja di kunjungi websitenya di lcmail.bkkbn.go.id. Nah di sini ada login dan teman-teman bisa buat akun di websitenya. Jadi baik iOS maupun Android bisa menggunakan LC Mail ini untuk bisa nantinya sebelum berkeluarga mempersiapkan keluarganya terlebih dahulu, seperti mempersiapkan pranikah, dan nantinya teman-teman bisa menjadi keluarga yang berencana. Nggak cuma itu aja. Jadi aku mau ngasih tips juga karena ada yang dinamakan stunting nih. Stunting mungkin teman-teman yang ada di rumah udah pernah dengar atau yang belum pernah dengar. Jadi aku mau kasih penjelasan sedikit. Jadi stunting ini dimana suatu kondisi bayi yang berukuran kecil atau kerdil pendek yang diakibatkan oleh kekurangan gizi atau mengalami gizi buruk. Itu nggak hanya saat bayi tersebut dilahirkan, tetapi pada saat di dalam kandungan juga nih Santi. Jadi nggak mau dong nanti amit-amit ya, misalnya Santi nanti berkeluarga kayak gitu punya anak stunting kan nggak mungkin mau. Jadi buat calon ibu nantinya jangan lupa untuk selalu meminum pil penambah darah saat saat haid, karena itu kadar HB itu mempengaruhi juga, dan juga lingkar lengan itu kalau nggak salah 26 cm dengan regard untuk idealnya. Dan yang nggak kalah penting itu juga tentunya gizi dong. Jadi ibu-ibu atau nggak cuma ibu-ibu sih, sedari remaja kita sudah mencukupkan gizi kita sebelum kita menikah gitu. Dan juga nanti apabila kita sudah berkeluarga, ini mungkin kelihatannya sepele ya, cuman ini sangat-sangat berpengaruh. Jangan lupa kita selalu memperhatikan sanitasi di keadaan lingkungan kita, baik di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Jadi itu akan mempengaruhi juga untuk kesehatan keluarga kita nantinya. Kayak gitu Santi. Itu kan kebanyakan cewek ya. Kalau untuk cowok ada nggak sih yang spesifik gitu untuk bisa menciptakan keluarga yang sehat gitu? Oke, tentunya untuk remaja ya yang nantinya akan menjadi calon seorang bapak. Ya kalau bisa kita, sebagai calon bapak mungkin yang pertama stop minum alkohol dulu, kurang-kurangin kalau misalnya buat teman-teman yang perokok mungkin frekuensi merokoknya bisa diturunkan dulu kayak gitu sih Santi. Dan juga jangan lupa untuk selalu berolahraga karena bagaimanapun kesehatan jasmani maupun rohani itu penting ya. Perlu dijaga ya. Perlu dijaga. Jadi biar seimbang juga sama yang cewek, jaga dirinya, jaga fisiknya, yang cowok juga harus. Iya, benar banget. Oke, jadi dari sekian tadi yang dijelaskan, aku tuh sebenarnya tertarik buat ikut
genre sebenarnya nih. Jadi aku kepo nih, apa sih tahapan-tahapan yang bisa aku lakukan untuk bisa menjadi duta genre nantinya? Oke, jadi sedikit flashback jadinya ya. Kalau dari aku sendiri, biasanya di tiap fakultas sih, kampus itu ada duta genre. Nah, tapi di tiap kabupatennya itu ada forum genre. Nah, misalnya Santi dari mana? Misalnya dari Buleleng nih, Iya. atau dari Karangasem. Nah, nanti forum genre itu, dari forum genre itu pasti akan membuka audisi atau istilahnya pencarian duta tiap tahunnya. Nah, nanti Santi bisa daftar aja dulu mengenai prosesnya itu. Tiap daerah atau tiap forumnya mungkin beda-beda ya, tapi ini secara garis besarnya yang pasti nanti Santi lakuin itu, yang pertama itu tentunya tes tulis ataupun tes wawancara. Nah, abis itu mungkin ada tes minat dan bakat, dan juga nanti baru ada ke tahap penyisihan buat 5 besarnya. Tapi sebelum itu ada challenge nih di dalamnya, kayak misalnya 5 days challenge, 7 days challenge, atau mungkin 2 days challenge, itu tergantung dari pihak penyelenggaranya. Nah, untuk di grand finalnya sendiri ini cukup menarik ya, karena balik lagi mungkin tiap forum itu beda-beda. Nah, kalau aku sendiri di genre Undiksa kemarin itu untuk grand finalnya cukup, ya bisa dibilang cukup melelahkan ya, karena waktu grand final itu yang pertama kita harus menyiapkan minat dan bakat, pementasannya. Yang kedua kita ada simulasi untuk sosialisasi. Yang ketiga ada presentasi proker. Nah, habis itu baru Q&A kayak gitu deh. Jadi prosesnya cukup panjang, tapi aku yakin teman-teman di rumah semuanya pasti bisa ikut dan juga pasti bisa melalui tahap-tahap tersebut, asalkan teman-teman memiliki niat dan tekad dalam hatinya nih. Jadi kayak aku yang dulunya bahkan nggak tahu itu apa genre, bisa ikut dan ya bisa dipercaya untuk menjadi putra genre Kabupaten Buleleng, karena aku benar-benar ikut dan jalanin sepenuh hati gitu nih, Santi. Oke, jadi itu kan untuk dutanya nih. Iya. Untuk forumnya itu sendiri ada anggota-anggotanya itu kan berarti ada gini kan, pendaftaran yang kayak gitu. Itu ada seleksi-seleksi lagi atau gimana? Iya, benar banget. Jadi forum genre itu ada kepengurusannya juga nih, Santi. Jadi mungkin Santi bisa ikut kalau misalnya berminat. Jadi sebenarnya hampir sama dengan organisasi ormawa-ormawa mungkin yang ada di kampus, itu ada bidang-bidangnya juga kayak gitu. Cuman, nah fokus genre ini itu tujuannya itu untuk memberikan sosialisasi ataupun memberikan penyuluhan mengenai HIV/AIDS, penyalahgunaan narkotika atau nafsa, dan juga stunting yang akhir-akhir ini sangat digencarkan, itu stunting nih, Santi. Dan juga life skill dan tentunya keluarga berencana. Oh gitu. Jadi kemungkinan setelah ini aku bakalan daftar sih. Iya, wajib banget sih, karena kan sebagai anak muda nih harus berencana kayak gitu nih, Santi. Oke, jadi dari tadi aku tuh kayak gimana ya, speechless gitu loh. Berarti duta genre itu bukan hanya sekedar nama ataupun gelar, tapi juga memiliki berbagai macam kegiatan yang harus dilakukan. Dan bisa saja kita bilang duta genre itu merupakan penyelamat sih, bisa dibilang. Ya, kalau dibilang penyelamat mungkin iya, lebih tepatnya kita tuh sebagai penggerak, Santi. Sebagai penggerak. Jadi kita sebagai generasi muda, seperti apa yang tadi aku bilang, generasi yang usia-usia yang sangat rentan nih. Harapan kita itu agar nantinya kita bisa dapat jenjang pendidikan yang terencana, selanjutnya memiliki karir yang terencana, sehingga kita siap juga untuk masuk ke jenjang pernikahan seperti itu, Santi. Oke, jadi gitu ya. Jadi dari Kak Krisna ada nggak sih pesan buat teman-teman di rumah nih? Gimana tuh tentang misalnya tentang remaja, tentang pergaulan atau apa aja gitu? Iya, pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, khususnya untuk teman-teman yang masih usia remaja ya. Jadi aku pernah dengar dan pernah dapat juga di salah satu mata kuliah bahwa investasi terbesar seseorang itu, mungkin kita taunya investasi itu berupa uang ya. Iya. Tapi investasi yang sebenarnya itu adalah investasi waktu. Jadi buat teman-teman yang masih
usianya 18 tahun itu dari segi fisik dan juga waktu, fisik masih sehat banget dan menggebu-gebu nih. Waktu juga memiliki banyak sekali waktu tentunya kan. Nah, pergunakanlah waktu tersebut dengan baik dan juga ikuti segala sesuatu yang menuju atau menjerumus ke arah-arah yang positif gitu. Jauhilah sesuatu yang negatif karena masa muda ini akan menjadi penentu kalian bagaimana sih kalian selanjutnya kayak gitu. Jadi sedari sekarang rencanakanlah, karena kita sudah masuk ke tahap pendidikan, jadi kita harus rencanakan bagaimana nantinya kita setelah menyelesaikan studi kita harus sudah punya rencana di jenjang karir kita dan juga nantinya kita sudah siap untuk berkeluarga seperti itu nih. Karena balik lagi menjadi generasi yang berencana itu sangat penting dan juga wajib untuk teman-teman lakukan sedari dini karena jargonnya BKKBN nih, berencana itu keren kayak gitu deh Sandi. Gimana tuh jargonnya? Coba. Jadi BKKBN berencana itu keren kayak gitu. Keren, ya, Sebenarnya masih banyak banget sih jargon-jargonnya. Mungkin kalau aku ajak Santi buat ikut jargon satu-satu habis nanti durasinya. Durasi. Oke. Jadi yang apa sih yang bisa aku tangkap dari tadi ya tentang pembicaraan kita yang tentunya pembicaranya ini menarik ya tentang duta genre, dan menurut aku duta genre itu merupakan suatu ajang pemilihan. Iya, ajang pemilihan yang fungsinya untuk menjaring para remaja yang nantinya remaja itu akan menjadi penggerak untuk remaja lainnya. Iya. Ya, remaja lainnya untuk bisa melakukan pola hidup positif untuk masa depan yang positif pula. Iya, dan juga tentunya berencana. Iya, ya. berencana. Oke, jadi benar banget apa yang Santi bilang. Jadi kita ini di Duta Genre itu ya istilahnya sebagai pionir untuk remaja agar nantinya bisa menjadi remaja yang berencana. Oke, wah luar biasa sekali ya tadi pembicaraan kita, dan aku makasih banyak banget kepada Kak Krisna udah menyempatkan waktunya ke sini, dan aku dengar tadi baru datang ya. Iya, dari Denpasar langsung ke sini karena nggak sabar nih buat sharing ke teman-teman yang ada di rumah. Keren banget, dan mungkin bonusnya bisa nih Kak Krisna bisa bagi nih media sosialnya biar ada yang ngepoin gitu. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa kepoin Instagramnya yang utama dulu dong pastinya. Dong. Jadi ada genre Indonesia, ada genre Bali, dan juga tiap kabupatennya itu ada juga genrenya masing-masing. Jadi kalau aku tergabung di genre Buleleng, jadi Instagramnya @genrebuleleng. Nah di Undiksa sendiri ada juga Duta Genre Undiksa, dan untuk teman-teman yang pengen tahu sosial media aku, jadi Instagram aku @KRSNAWDNTR. Di mana nih? Di sini ya? Iya, di sini. Di sini ya. Oke, makasih ya Kak Krisna, dan aku juga bakalan ngingetin buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe BEM FBS Undiksa, dan jangan lupa juga untuk follow Spotify FBS Bercerita, dan Instagramnya juga itu namanya Tinta Kamboja. Jangan lupa follow sekarang pokoknya ya, oke? Nah, oke, jadi makasih banyak ya Kak Krisna udah mau datang. Makasih juga Santi, aduh ya. Setelah ini bisa ya sharing-sharing di luar sini, Oke, apa ya? mungkin abis ini kita lanjutkan aja. Oke, jadi makasih banyak buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa di FBS Bercerita di edisi selanjutnya. Bye-bye. Bye.